Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita sadar bahwa kita ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi hidup kita. Dan sebab itu, mari kita bawa penyembahan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Memuji
Tuhan hadir di tengah pujian kita hari ini. Amin. Saat ucapan syukur kita angkat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Tidak perlu khawatir akan setiap hidup kita, karena Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Amin. Mari angkat suaramu, serukan nama Yesus pagi ini. Haleluya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Karena hanya Tuhan saja satu-satunya penolong bagi hidup kita. Dia ada dan selalu ada dalam hidup kita saat kita membutuhkan pertolongannya. Tidak pernah terlambat pertolongannya bagi setiap kita. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah penolong, Allah pemulih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman yang ajaib, firman yang mengajari tentang Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau di dunia yang terbatas ini. Terima kasih Bapa di surga, kami minta pengurapan Roh Kudus terjadi di dalam hidup kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami minta juga pengurapan Roh Kudus terjadi di dalam setiap keluarga kami. Sehingga kami bukan hanya menerima dengan akal pikiran kami, tapi kami juga menerima di dalam hati kami. Dan kami boleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita berada pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Dan firman kudus hari ini temanya adalah menyambung apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai doa dari hamba Tuhan. Ya. Kali ini kita akan membaca dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Puji Tuhan. Bagian yang kedua hari ini berbicara mengenai doa dari hamba Tuhan ini, yaitu supaya dikatakan kita mengenal, memahami, dan mengenal betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bahkan di dalam ayat 19 bagian terakhir dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, saudara, dengan pembahasan pada hari ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya melalui pengenalan akan Tuhan ini kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Ya. Jadi kalau kita mengerti, memahami tentang Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Kita tidak memahami tentang kasih Tuhan, sehingga kita tidak berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan dapat bekerja lebih dari apa yang kita harapkan. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita memegang teguh firman-Nya,
dan kita berdoa kepada Tuhan, yakinlah bahwa apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ingat ketika Salomo berjumpa dengan Tuhan di dalam sebuah penglihatan, dia diminta oleh Tuhan, ya, diperkenan oleh Tuhan, kamu mau minta apa, Salomo? Ya, saudara-saudara, lalu Salomo berkata, Tuhan, aku minta hikmat. Ya, hikmat untuk memimpin bangsa ini. Nah, saudara-saudara, lalu apa jawab Tuhan? Karena engkau meminta hikmat untuk memimpin bangsa ini, maka apa yang tidak engkau minta, aku berikan kepadamu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, jadi kalau hari ini hamba Tuhan berdoa supaya kita mengenal kepada Tuhan, memahami kasih Kristus, bukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, tapi ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan, apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu dari kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang ketiga, bagian yang pertama adalah disebutkan bahwa Allah itu menjadi Bapa kita. Jadi waktu kita berdoa, kita bisa menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya. Kemudian bagian yang kedua, doa hamba Tuhan ini berkata supaya kamu dikuatkan di dalam batinmu. Ya, ada kekuatan di dalam jiwa kita. Nah, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan kekuatan itu diibaratkan seperti pohon yang mempunyai akar yang kuat. Semakin besar pohon ke atas, semakin dalam akarnya. Nah, jadi doa hamba Tuhan ini adalah supaya saudara-saudara juga seperti pohon yang akhirnya kita mempunyai buah yang lebat, buah yang menyukakan siapa yang menanamnya. Dan Tuhan telah menanam kita. Dan kita pasti menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan meminta atau menyuruh Rasul Paulus supaya berdoa untuk jemaat di Efesus, adalah supaya kita dikuatkan. Kemudian saudara-saudara, kekuatan itu juga diibaratkan seperti pondasi pada bangunan rumah. Ya, dan kita tahu itu bahwa tanpa pondasi rumah akan cepat roboh. Nah, hari ini kita akan memasuki bagian yang ketiga. Dari pembacaan kita Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 bagian A. Bagian 3 adalah supaya kita mengenal dan memahami kasih Kristus. Saudara, adalah suatu hal yang sulit untuk memahami yang tidak terpahami. Betul ya saudaraku? Nah karena itu, untuk memahami kasih Kristus ini, maka kita bukan hanya membutuhkan intelektual, tapi kita membutuhkan yang namanya spiritual. Ya, jadi bukan hanya intelektual, bukan hanya di dalam otak kita, akal kita, pikiran kita, saudara. Tapi kita perlu yang namanya spiritual, yaitu kehidupan yang rohani. Makanya saudaraku, banyak orang yang tidak bisa mengerti mengenai kekristenan atau juga mengenai kasih Tuhan ini. Karena apa saudaraku? Karena kita hanya menggunakan intelektual kita, hanya menggunakan pikiran kita, tapi kita tidak masuk secara spiritual. Dan itulah sebabnya kita tidak akan bisa pernah mengerti tentang kasih Kristus. Ya, jadi saudara, di sini seperti apakah diterangkan oleh Rasul Paulus? Seperti apakah ya kasih Kristus itu? Rasul Paulus menggunakan dimensi yang dikatakan kasih Kristus itu lebar, kasih Kristus itu panjang, kasih Kristus itu tinggi, dan kasih Kristus itu dalam. Ya, lebar, panjang,
tinggi, dan dalam. Saudara, inilah kasih Kristus kepada manusia. Jadi saking lebarnya, saking panjangnya, saking tinggi dan dalamnya, kita sulit untuk memahami tentang kasih Kristus ini. Saudara, saya pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa kekristenan itu adalah agama yang nggak masuk akal. Ya, nggak masuk dalam akal. Saya mau memberitahu pada saudara sekalian bahwa kalau kita punya Tuhan itu bisa dimengerti oleh akal kita secara 100%, maka Tuhan itu berarti sejajar dengan kita. Kalau kita bisa mengerti Tuhan 100%, bahkan mungkin Tuhan itu lebih kecil dari kita. Ya, saudara. Nah, karena Tuhan itu jauh lebih besar dari kita, maka memang di dalam kekristenan ada banyak hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Itu hanya bisa dimengerti secara spiritual, di dalam roh kita. Nah, karena itu saya undang saudara untuk masuk di dalam area spiritual, di dalam area secara rohani. Jadi untuk memahami kasih Kristus ini memang tidak bisa terpahami secara nalar manusia. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Kristus. Jadi bagaimanakah Kristus menyatakan kasih-Nya kepada manusia? Ada banyak hal, saudara, yang dilakukan oleh Kristus ketika Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Beberapa hal saja saya kutipkan dari Alkitab, misalnya di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Ayat itu berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sini dikatakan ketika Yesus melihat sekumpulan orang banyak yang begitu lelah dan terlantar, lalu dikatakan jatuhlah belas kasihan Yesus. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi hati Yesus itu adalah hati yang berbelas kasihan. Melihat orang-orang yang terlantar, saudara, melihat orang-orang yang dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, apa yang terjadi kalau domba tidak memiliki gembala? Domba yang tidak memiliki gembala, dia akan berjalan semaunya sendiri. Dia akan mengikuti kehendaknya sendiri. Ya. Nah, saudara, domba yang tidak mempunyai gembala berarti domba itu tidak mempunyai tujuan. Mau kemana tidak tahu. Kemudian saudara, domba yang tidak mempunyai gembala berarti domba yang tidak memiliki penjaga. Domba yang tidak bergembala berarti domba yang rawan diserang oleh binatang-binatang buas. Domba yang tidak bergembala berarti domba yang celaka, saudara. Ya, dan itulah yang dilihat oleh Yesus. Kalau kita, saudaraku, tidak memiliki gembala, tidak memiliki Tuhan sebagai gembala, kita ini terlantar, kita ini tersesat, kita ini mudah diterkam oleh si iblis, kita mudah diperdaya oleh musuh yaitu iblis. Itulah sebabnya banyak orang yang tersesat karena mereka tidak memiliki Tuhan sebagai gembala. Nah, bagian pertama ini kita melihat bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian di dalam pembacaan yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus memberikan dirinya menjadi gembala. Dan dikatakan dia menjadi gembala yang baik. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Gembala yang baik adalah gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, itu berbeda dengan gembala upahan, saudara. Ya, diterangkan di dalam Alkitab ada yang namanya gembala upahan. Gembala upahan itu dia bekerja hanya karena uang. Dan karena dia bekerja hanya karena uang, dia tidak peduli. Tidak terlalu peduli. Jadi kalau ada bahaya terlalu besar, misalnya ada binatang buas, ada harimau, ada singa, ya, gembala upahan dia tidak berani menghadapi itu. Gembala upahan bahkan lari mengorbankan dombanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi berbeda dengan Yesus. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Memberikan di sini pengertiannya adalah dia menjaga dombanya. Jangan sampai ada satu ekor pun domba yang diterkam oleh binatang buas. Nah, jadi saudara, Yesus memberikan dirinya untuk menjadi gembala yang baik. Puji Tuhan ya, di dalam sebuah cerita dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anakmu ini hilang. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan bahwa begitu besarnya kasih Tuhan sehingga dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia menjadikan dirinya seperti gembala yang memperhatikan domba. Ya, bahkan jikalau ada satu ekor saja yang tersesat, maka dia akan mencarinya sampai mendapatkannya. Saudara, kita melihat di dalam gambar ini bagaimana gembala ini mencari yang satu ekor itu. Ya. Kenapa domba ini harus dicari? Karena domba ini bisa jadi dia tersesat, bisa jadi dia terluka, dia terjatuh di jurang, sehingga gembala ini harus menolong domba yang terluka ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita adalah orang-orang yang terluka. Saya memberikan satu gambaran yang kecil sedikit, saudara. Tadi pagi tangan saya terluka dengan pisau. Tidak terlalu besar. Ya, ada keluar darah sedikit dan saya pikir tangan saya terluka, tidak parah, ya hanya sedikit, dan setelah saya pegang-pegang akhirnya tidak terasa lagi lukanya. Saya rasa ini sudah sembuh, ya. Saya pikir ini sudah sembuh. Tapi ketika saya memeras jeruk, saudaraku, ternyata air jeruk itu kena bekas luka. Nah, luka ini menjadi perih kembali, ya. Kemudian saya cuci dan saya pikir sudah menjadi sembuh, tidak terasa lagi. Kemudian saudaraku, saya ambil garam, ya, tanpa sadar. Saya ambil garam, ternyata garam itu telah juga melukai kembali luka yang saya pikir sudah tertutup itu, luka yang saya pikir sudah sembuh itu. Ya, jadi saya merasa perih kembali. Bahkan setelah itu megang sesuatu yang halus pun menjadi perih. Seperti itulah jiwa yang terluka, saudara. Kalau jiwa kita tidak ditutup oleh kasih Kristus,
yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam, maka saudaraku, luka itu akan selalu terbuka. Sehingga terkena benda yang halus pun, kita akan merasa terluka. Saudara, itulah sebabnya Yesus menawarkan dirinya. Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu adalah gembala yang memiliki kasih yang lebar, yang panjang, yang tinggi, dan yang dalam. Begitu luar biasa, saudaraku. Dia akan menutup setiap luka-luka kita. Berapa banyak kita yang terluka oleh orang lain dan kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena luka kita masih terbuka. Luka kita tidak dibebat. Luka kita belum tertutup. Nah, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, maka Tuhan itu mengampuni dosa kita. Tuhan menutup luka-luka kita. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itulah sebabnya kita bisa mengampuni orang lain karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi saudaraku, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kasih-Nya, yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai gembala yang baik. Haleluya. Yang berikut, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 dan 14. Saya bacakan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara, Yesus sekarang dia menyatakan dirinya sebagai sahabat. Ya, dia datang untuk menjadi sahabat kita. Saudara, luar biasa dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, akulah sahabatku. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, kamu menjadi sahabatku. Dan hari ini saudara, kalau engkau mengikuti perintahnya Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, saudara melakukannya. Dan saudara berkata, ya Tuhan, saya mau melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Maka kita menjadi sahabatnya Yesus. Dan ketika kita menjadi sahabatnya Yesus, maka dia berjalan di depan kita. Semua tantangan, semua rintangan, semua penghalang, dialah yang saudaraku berhadapan dengan masalah kita. Dia juga berada di belakang kita. Jikalau ada musuh-musuh yang ingin melukai kita dari belakang, dia juga menjadi pembela kita. Dia berjalan di depan, dia juga berjalan di belakang kita. Dan kita ada di dalam dia. Nah, saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, maka apa yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya adalah di luar nalar kita, di luar akal kita. Yesus berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita perlu penebusan? Ya, pernahkah saudara berpikir, kenapa kita perlu penebusan? Banyak orang berpikir saya bisa menebus dosa dengan amal perbuatan saya. Kalau saya beribadah kepada Tuhan, Tuhan kan menimbang kebaikan saya. Sehingga kalau baiknya itu lebih banyak, lebih berat, saya bisa masuk surga. Kalau dosanya yang lebih berat, saya bisa masuk neraka. Saudara, itu adalah satu pengertian yang keliru ketika kita membandingkan
dosa kita dan kebaikan kita seperti timbangan berat yang mana. Ya, bukan seperti itu, saudara. Kalau saudara ingin membandingkan tentang dosa, adalah kita harus mengerti bahwa dosa dan kebaikan itu ada dalam satu wadah, yaitu diri kita. Seperti yang sering kita memberikan contoh, misalnya ibu-ibu mau bikin telur dadar. Ya punya 10 telur dadar, punya 10 butir telur. Kemudian ketika dipecahkan satu persatu telur itu, ya, telur 1 sampai telur yang ke-9 semuanya baik. Ya. Tapi ketika telur yang ke-10 dipecahkan dan sudah masuk bersatu dengan yang 9 itu, ternyata yang ke-10 itu adalah telur yang busuk. Saudara, kalau kita sebagai orang tua yang baik, sebagai ibu yang baik, apakah kita berpikir, oh, layak saja ini disajikan untuk keluarga? Saya rasa ini sesuatu yang tidak layak disajikan untuk keluarga kita yang kita kasih. Ya, bukankah mungkin kita berpikir, bukankah yang 9 itu baik, yang busuk hanya cuma 1? Saudara, tapi 1 dosa itu atau 1 telur busuk itu telah mencemari 9 telur yang baik. Demikian juga dengan 1 dosa saja telah mencemari seluruh kebaikan kita. Jadi jangan anggap lagi bahwa kita, saudara, antara dosa dan kebaikan itu seperti timbangan. Itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Dosa dan kebaikan ada dalam satu wadah. Dan kita hanya membutuhkan pengampunan. Nah, ada banyak orang yang mungkin berkata, dosaku tidak besar-besar banget. Saya kan orang baik. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu yang baik, tapi engkau tidak melakukan, engkau juga sudah berdosa. Dosa itu bukan hanya dalam perbuatan, tapi dosa juga dalam pikiran kita. Ya, misalnya kita membenci seseorang, itu juga dosa, saudara. Ya, meskipun kita belum melakukan sesuatu yang merupakan action dari kebencian kita, tapi kalau di dalam hati kita, pikiran kita ada kebencian, itu juga merupakan dosa. Jadi misalnya kita berkata, oh, awas orang itu, nanti kalau ketemu di jalan saya akan pukul. Kita belum melakukan itu. Tapi ketika kita berpikir yang jahat, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa kita butuh pengampunan? Karena dosa kita itu terlalu besar. Baik dosa di dalam perbuatan, dosa di dalam pikiran, bahkan dosa tahu apa yang baik tapi kita tidak melakukannya. Itu juga sebuah dosa. Jadi dosa itu begitu banyak sekali. Dan hari ini Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan, untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau saudara hari ini datang kepada Kristus dan mengakuinya, maka engkau, dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya bagian yang keempat. Bagian yang ketiga tadi, supaya kita dapat mengenal dan memahami kasih Kristus yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Ya. Yang keempat, dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-19, bagian B, dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang dimaksud dari ayat 19 bagian B
Saya kutipkan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ayat 19 mengatakan demikian, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Jadi kalau saya baca dari ayat 18 dari terjemahan baru mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kemudian saya sambung dengan Bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan, yang dengan akal tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian ini mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Ini suatu doa yang luar biasa, saudara. Ya, dikatakan supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang diterjemahkan dikatakan supaya kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Maksud dari ayat ini adalah, saudara, maksudnya begini. Setelah kita mengenal dan memahami kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita tidak boleh berkata, oh iya ya, Yesus itu begitu hebat, kasihnya begitu luar biasa. Kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Melainkan kita harus bertumbuh sampai kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah yang sempurna itu. Artinya apa, saudaraku? Sampai Allah itu betul-betul berdiam di dalam diri kita. Nah, saudara, jika Allah yang sempurna berdiam di dalam diri kita, maka karakter ilahi itu akan muncul dari dalam diri kita. Jadi saudara, kenapa kita harus melanjutkan perjalanan iman kita dan tidak boleh hanya berhenti pada pengenalan akan kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu. Bukan hanya itu, saudaraku, tapi kita harus beranjak maju. Ya, bertumbuh dalam seluruh kepenuhan ilahi sampai Tuhan Allah yang sempurna itu betul-betul memenuhi hati kita. Nah, Tuhan ingin, saudaraku, bahwa satu saat kita akan sampai di surganya yang mulia. Tapi kalau kita sampai di surganya yang mulia, kita masih membawa karakter manusiawi kita, berarti kita tidak layak, saudara. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa kita harus beranjak di dalam pertumbuhan selanjutnya sampai karakter Kristus itu betul-betul ada di dalam hidup kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika Allah yang sempurna berdiam di dalam diri kita, maka karakter ilahi itu akan muncul dari dalam diri kita yang dinyatakan di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat 23, buah roh itu adalah karakter Allah, ya. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh. Saya bagi menjadi 3 bagian. Kasih, sukacita, damai sejahtera berhubungan dengan Allah. Kesabaran, kemurahan, kebaikan berhubungan dengan sesama manusia. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi artinya apa, saudaraku? Ketika Tuhan kita izinkan berdiam di dalam hidup kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Jadi tubuh kita, hidup kita ini adalah bait Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan Allah berdiam di dalam diri kita, saya percaya ada satu perubahan di dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah
karakter ilahi. Haleluya. Nah, mari kita akan melihat di dalam sesi penerapan. Saudara, bagian penerapan ini, jika kita telah memahami kasih Kristus, maka hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk di dalam akal kita. Ya. Jadi saudara, apa saja yang kita lihat di dalam Alkitab ini kayaknya tidak masuk akal, tapi bisa masuk ke akal kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah memahami kasih Kristus. Selama kita tidak bisa memahami kasih Kristus, maka kita akan menganggap terus bahwa kekristenan adalah agama yang tidak masuk akal. Ya, saudara. Nah, karena itulah kita harus memulainya dengan menerima kasih Kristus yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam. Itu melambangkan tentang salib Kristus. Di salib itu, ya, saudaraku, kita bisa melihat kesempurnaan kasih Kristus. Jadi dia bukan cuma ngomong, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, aku memberikan nyawaku bagi sahabat-sahabatku. Dia bukan cuma ngomong, saudara. Tapi dia membuktikan dengan merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Yang dikatakan di dalam Injil Matius tadi menjadi tebusan bagi semua orang. Langkah selanjutnya adalah pertumbuhan iman. Pertumbuhan adalah langkah selanjutnya setelah kita memahami akan kasih Kristus. Berhenti bertumbuh berarti kita berhenti mengenal Tuhan. Itulah sebabnya yang dikatakan juga di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya percaya apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini adalah satu pernyataan bagi orang-orang Kristen yang pada waktu itu sudah memahami kasih Kristus. Bahkan mereka juga sudah mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi perlu digarisbawahi lagi, ditekankan lagi oleh Rasul Petrus bahwa kamu tidak boleh berhenti di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita gali. Saudara, seorang teolog yang benar adalah berkata, semakin aku menggali Alkitab, semakin banyak hal-hal yang belum aku mengerti. Dan aku memuji Tuhan bahwa apa yang aku bisa mengerti dengan akalku sekarang ini, aku bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dengan apa yang aku bisa mengerti. Dan masih banyak hal-hal yang tidak bisa dimengerti, saudara. Seorang yang bernama Agustinus, sebelum dia mengalami pertobatan, dia adalah seorang pemuda yang rusak. Ya, saudara. Dan dia tidak mempercayai Tuhan. Dia menganggap bahwa kekristenan adalah agama yang tidak masuk akal. Saudara, bagaimana dia bisa bertobat? Satu saat ketika dia berjalan-jalan di pantai, dia melihat seorang anak sedang menggali pasir, dibuat sumur. Ya, dia membuat sumur. Jadi pasir itu digali menjadi sebuah lubang, jadi sebuah sumur, seperti sumur. Ya, lalu dia mulai mengambil gayung, dia ciduk air laut, dia masukkan ke sumur buatannya itu. Ya. Saudara, Agustinus melihat perbuatan anak kecil ini, lalu dia bertanya, "Nak, apa yang kau sedang lakukan?" Anak kecil ini menjawab, "Saya akan memindahkan air laut ke dalam sumur saya. Saya akan pindahkan." Nah, saudara-saudara, lalu Agustinus seperti diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa itu. Betapa kecilnya otak kita, betapa kecilnya saudaraku akal kita seperti sumur buatan anak kecil ini. Sedangkan kekuasaan Tuhan, kasih Tuhan
itu seperti samudra raya yang tidak mungkin kita bisa pindahkan ke akal kita yang kecil ini. Tapi seberapa banyak yang kita bisa pindahkan di akal kita, saudara, syukurilah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, bahwa kita boleh mengenal kepada Tuhan, meskipun masih banyak hal-hal yang tersembunyi tentang Tuhan. Saya katakan sekali lagi, bahwa kalau Tuhan bisa kita mengerti 100%, berarti Tuhan itu lebih kecil dari kita. Karena Tuhan lebih besar dari kita, makanya kita tidak bisa memahami Dia dengan otak kita. Masuklah ke area spiritual, supaya saudara bisa memahami akan kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu. Nah, saudaraku, pengertian atau penerapan yang ketiga, Allah yang sempurna berdiam di dalam diri kita, menghasilkan buah roh. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita izinkan Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Allah yang sempurna itu diam di dalam hidup kita. Dan saya percaya, saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang angan-angan saja, tapi ini adalah merupakan suatu kebenaran. Dan rasanya mungkin juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar dan sempurna itu bisa berdiam di dalam diri kita. Tapi percayalah saudara, ketika kita masuk ke area spiritual, ya, bukan cuma intelektual tapi spiritual, saya percaya saudara akan dibawa oleh Roh Kudus untuk semakin mengerti tentang Tuhan. Dan ketika kita memahami ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tanpa memahami kasih Kristus dengan benar, kita tidak bisa berdoa atau kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Padahal doa itu adalah merupakan sarana berhubungan dengan Tuhan. Saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau mengenal kepada Tuhan. Kita maju lebih dalam lagi, sehingga engkau bisa menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan meyakini Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya dari kita semua. Amin, amin, amin. Mari kita akan membaca kembali dari Efesus 3, 18, 19. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya seperti sebuah pujian mengatakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, ku bersyukur padamu. Kita minta supaya perkenanan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dia yang termulia, Dia yang maha kuasa, sehingga jiwa kita dapat menyembah kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Barangkali ada di antara kita yang hari ini tidak bisa mengampuni orang lain. Engkau selalu terluka terus. Bahkan dengan hal-hal yang sepele, engkau terluka. Ketika orang mengucapkan sesuatu kata yang sebetulnya sepele, tapi engkau bisa terluka. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu luka yang belum ditutup oleh kasih Kristus. Dan hari ini izinkan Tuhan yang kasihnya luar biasa itu membebat setiap luka saudara. Caranya adalah saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya menerima Engkau di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ketika kita ucapkan ini dengan hati kita, Dia menjadi gembala kita yang baik. Dia akan membebat setiap luka kita, bahkan Dia menyembuhkan segala luka kita. Dengan demikian kita dapat mengampuni orang lain. Mungkin ada di antara kita yang berkata, oh, kekristenan ini agama yang tidak masuk akal.
Saya mau katakan ya, memang kekristenan adalah agama yang tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan masuk di akal kita, kalau Tuhan dapat kita mengerti, berarti Tuhan itu lebih kecil dari kita. Dan karena Tuhannya orang Kristen adalah jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Itulah sebabnya kita tidak bisa memahaminya dengan akal kita. Haleluya. Saya ajak kita masuk ke area spiritual, ke area rohani. Izinkan Roh Kudus menjamah kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
Mari kita akan berdoa bersama-sama, menundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat bagi kami sekalian dengan cara dikorbankan di atas kayu salib. Memang Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa yang tidak terpahami oleh akal pikiran kami. Tapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus memberikan kepada kami area spiritual sehingga kami dapat memahami itu. Luar biasa Tuhan. Terima kasih dan seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau juga membuka area spiritual kami sehingga kami bisa mengerti Tuhan, kami bisa memahaminya betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan luka-luka di dalam hati kami. Engkau telah membebatnya, menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah juga memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau juga telah memberkati setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bawa persembahan kami ini di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat ibadah keluarga, meskipun masih online di masa pandemi ini, kita tetap harus bersuka cita, tetap hidup di dalam doa, menyembah, dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang kedua, kirim foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi ke PKS masing-masing untuk kemudian diteruskan kepada gembala. Yang ketiga, hari Rabu jam 7 malam ada PKP. Bapak-bapak diundang untuk bergabung dengan Zoom. Link akan dibagikan oleh Bapak HK. Keempat, hari Kamis, doa multiplikasi pukul 18.30. Link akan dibagikan oleh Bapak Gembala. Kemudian yang kelima, Jumat Komsel, S3-nya masih EE sampai bulan November 2020. Yang keenam, persembahan khusus masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja dan mohon diberi keterangan atau berita untuk recording. Yang ketujuh, tahun ini persembahan untuk Natal ditiadakan, ya. Sesuai kesepakatan dengan semua PKS, karena pandemi masih parah, kita belum bisa beribadah dan berkumpul bersama di gereja. Maka ibadah umum Natal 25 Desember 2020 nanti watch party, artinya tetap recording, tapi jam 5 sore, serentak ibadah Natal ditayangkan dengan Zoom bersama-sama seluruh jemaat GPT Banyumanik maupun Bukit Sari, sehingga bisa saling melihat siapa yang hadir di ibadah Natal. Jadi nanti yang dibagikan bukan link rekaman seperti biasanya, tapi link Zoom. Untuk pelaksanaannya, minimal 2 keluarga jemaat bergabung di salah satu rumah. PKS akan membantu penggabungan ini, maksimal 10 orang. Ya, ada candlelight, kemudian kesempatan untuk mengundang sanak keluarga juga,
Kemudian disertai dengan perjamuan kasih. Untuk hidangan pencuci mulut akan disediakan dari gereja. Ya. Teknis lain-lainnya akan dijelaskan oleh PKS di Komsel masing-masing. Ibadah sekolah minggu Superbook setiap hari Minggu jam 9.45 pagi via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.